Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Kali ini akan saya jelaskan format laporan akhir. Format laporan akhir untuk pelaksanaan pembekalan peserta PLBG tahun 2017. Jadi di akhir pelaksanaan pembekalan nanti untuk peserta PLBG itu harus membuat laporan akhir. Nah, laporan ini nanti dibawa pada saat pelaksanaan PLBG. Nah, bentuknya seperti apa? Dan laporan ini tidak sama dengan laporan 1 sampai laporan 4 yang kemarin. Jadi ini gabungan ya. Jadi gabungan dari laporan 1 sampai laporan 4. Nah, apa saja yang ada di laporan akhir? Silakan disimak video berikut ini. Ya, ini adalah tampilan dari laporan akhir. Pertama adalah ada halaman judul. Ya, halaman judul ini harus memuat nama peserta, NUPTK, nomor peserta, bidang studi, asal sekolah, kabupaten, kota, atau provinsi. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah halaman judul atau halaman awal. Nama peserta sudah ada, nomor NUPTK juga sudah ada, nomor peserta PLBG juga sudah ada, bidang studi juga sudah ada, asal sekolah ya sudah lengkap, kabupaten dan provinsi. Jadi harus memuat yang tertulis di sini. Nah, semuanya sudah ada. Ini merupakan masuk ke halaman judul. Halaman judul isinya seperti itu. Ya. Lalu yang berikutnya adalah lembar pengesahan. Ya, di halaman kedua adalah lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini syaratnya adalah harus disahkan oleh kepala sekolah. Jadi setelah dibuat laporan pembekalan ini, maka nanti disahkan oleh kepala sekolah kita masing-masing. Nah, untuk lembar pengesahan ini mungkin formatnya disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Yang intinya nanti kepala sekolah harus tanda tangan di sini. Nah, misalkan kayak gini, ini sudah saya buatkan laporan akhir ya pelaksanaan pembekalan peserta PLBG tahun 2017. Misalkan disusun untuk memenuhi syarat pelaksanaan pembekalan PLBG tahun 2017, disusun oleh nomor peserta PLBG seperti ini. Terus mengesahkan. Nah, ini mengesahkan ini adalah kepala sekolah kita masing-masing. Nah, misalkan ditulis, terus kalau sudah dicetak dan ditandatangan. Jadi halaman kedua adalah lembar pengesahan. Ini wajib ditandatangani oleh kepala sekolah. Tampilannya adalah seperti ini kurang lebih. Silakan nanti kalau misalkan ada yang kurang atau perlu ditambahi boleh disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Lanjut ke halaman yang berikutnya adalah kata pengantar. Ya, kata pengantar ini ya sebagai pengantar saja sebelum masuk ke topik dari laporan ini. Nah, jadi puji syukur dan bla 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 dan seterusnya ini nanti ditulis ya lengkap, ya maksimal 2 atau 3 paragraf nggak apa-apa. Nah, silakan ditulis untuk kata pengantar. Nah, yang berikutnya adalah daftar isi. Jadi daftar isi ini isinya adalah ya semua yang ada di laporan ini semuanya tertulis di sini untuk babnya apa saja, dan nanti dituju ke halaman berapanya itu juga harus ditulis. Nah, jadi yang namanya daftar isi ya berarti daftar isi yang ada di laporan ini isinya apa saja, halaman berapa itu harus tertulis di sini lengkap. Ya, jadi misalkan rangkaian materi. Misalkan bab ini nanti di halaman berapa, teori belajar di halaman berapa, dan seterusnya. Itu ini ada catatan untuk guru SD atau khusus guru SD atau TK pun PAUD, maka materinya menyesuaikan dengan sumber belajar pedagogik. Jadi untuk mungkin antara pedagogik SD, SMP, dan SMK itu ada bedanya, sehingga untuk guru SD dan TK itu menyesuaikan saja dengan materi yang ada di pedagogik seperti itu. Lalu berikutnya yang B adalah deskripsi kemajuan yang Anda peroleh. Jadi di sini materi apa saja yang
sudah dipahami atau sudah dikuasai, serta materi apa saja yang belum Anda kuasai. Jadi mungkin ada yang sudah paham, ditulis di sini. Yang belum paham ditulis di nomor 2-nya. Seperti itu. Ya, di laporan PLBG yang dari laporan 1 laporan 4 juga sudah ditulis. Nah, nilai ditulis di sini. Terus yang berikutnya yang C adalah materi esensial tapi tidak ada dalam sumber belajar. Jadi yang kira-kira penting tapi tidak ada di sumber belajar. Nah, kita tulis di sini ya. Ini juga untuk keseluruhan dari laporan 1 sampai laporan 4. Oh, ini untuk pedagogi berarti cuma laporan 1 ya. Nah, terus selanjutnya adalah materi apa saja yang tidak esensial namun ada dalam sumber belajar. Jadi yang harusnya tidak penting, harusnya tidak ada, tetapi masih muncul di sumber belajar. Nah, ini didefinisikan atau diuraikan di sini. Ini khusus untuk laporan 1 atau bab pedagogi. Yang berikutnya adalah masukan apa saja yang telah diberikan oleh mentor pada saat kegiatan pembekalan atau mentoring. Jadi untuk pedagogi, nah apa sih tanggapan mentornya? Mentornya nanggapi seperti apa? Tulisannya seperti apa? Di sini ditulis di sini ya. Misalkan saya buka di akun KSG saya. Nah, di sini ini laporan saya, laporan 1, laporan 2, laporan 3 dan laporan 4. Untuk laporan 1 materi pedagogik, ini di sini ada tanggapan mentor. Nah, di sini. Nah, ini yang ditulis nanti di halaman tadi, halaman di laporan akhirnya. Tanggapan mentornya apa untuk bab atau laporan 1. Ditulis, dimasukkan di sini. Ya, jadi tanggapan mentornya ditulis di laporan akhir ini. Kalau misalkan mentornya tidak memberikan atau tidak menuliskan tidak menuliskan komentar, maka ya dikosongi saja atau mungkin dikasih catatan tidak ada komentar dari mentor, jadi aja nggak apa-apa ya. Terus berikutnya adalah bab 2, ini dari yang sumber belajar bidang studi atau sesuai dengan mapel kita masing-masing. Untuk isinya sama saja, tapi untuk ringkasan materi ini semua bab. Jadi kalau kita sendiri ada 10 bab, berarti 10 bab semuanya ditulis di sini. Kalau laporan 1, laporan 2 kemarin kan cuma seperti saja. Nah, sekarang untuk laporan akhir, maka laporan 3, laporan 4 dan laporan 5 itu digabung sehingga materinya ini adalah keseluruhan semua bab. Kalau misalkan ada 15 bab, ya berarti 15 bab ini ditulis di sini ringkasan materinya. Sehingga ini gabungan dari bab 1 sampai bab yang terakhir. Tapi khusus untuk yang bidang studi kita. Jadi kalau misalkan saya sendiri matematika ada 15 bab, ya berarti 15 bab ini akan ditulis di sini ringkasannya. Terus berikutnya adalah materi yang sudah dipahami dan materi yang belum Anda pahami. Nah, jadi di sini ya sama seperti tadi untuk materi bidang studi kita, yang sulit itu apa saja, yang sudah dipahami itu apa saja, ditulis di sini. Nah, ini juga di laporan 3 sampai laporan 4 sudah ada, tinggal dikopikan saja ke sini. Terus berikutnya adalah materi esensial yang harusnya ada tapi tidak ada dalam sumber belajar. Jadi untuk materi bidang studi, materi apa saja yang penting memang tidak ada di sumber belajar, nah kita tulis di sini di poin uraikan ya. Nah, ini bisa ngambil dari buku atau modul atau mungkin sumber yang lain bebas, karena ini memang yang harusnya ada tapi tidak ada dalam modul. Jadi nanti modul ini ditambahi oleh uraian kita di sini ya. Jadi uraikan materi atau bab yang kira-kira penting dan tidak ada di dalam sumber belajar. Terus berikutnya adalah materi apa saja yang tidak esensial tapi masih dalam sumber belajar. Jadi yang harusnya tidak ada atau tidak penting itu masih muncul. Nah, di sini diuraikan ya. Diuraikan di bagian mana, di bab berapa, atau di subbab yang mana, seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah kemajuan dalam menyelesaikan latihan soal. Jadi setiap laporan 2, laporan 3, laporan 4 kan itu di situ di paling akhir ada jawaban poin E, itu untuk menulis jawaban soal uraian. Nah, di sini di laporan akhir
soal uraiannya nanti ditulis lagi plus penyelesaiannya, tapi di sini dibedakan. Nomor 1 itu soal uraian dapat diselesaikan sendiri. Nah, di sini jadi diselesaikan dengan kemampuan sendiri untuk nomor 1. Terus nomor 2 di sini disebutkan soal uraian tapi diselesaikan setelah mendapat bantuan mentor. Nah, jadi mungkin ada soal yang sulit, ada soal yang tidak paham caranya. Nah, setelah dikasih solusi atau dikasih bantuan sama mentor, ditulis di sini. Kalau misalkan masuknya ke tanpa bantuan mentor ini berarti tulis semuanya di nomor 1. Tetapi kalau ada yang dari bantuan dari mentor, ada yang nggak dapat dari bantuan mentor, atau kita kerjakan sendiri, ya berarti dipisah. Terus berikutnya adalah nomor 3, soal uraian mana yang masih belum dapat Anda selesaikan. Nah, mungkin di sini adalah soal yang mungkin kira-kira tidak bisa atau mungkin masih bingung dan belum pasti penyelesaiannya, karena mungkin dari satu guru dengan guru yang lain masih simpang siur ya, jadi masih beda pendapat sehingga soal itu belum kepastian, belum pasti benernya ya, sehingga tulis di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi ditulis di sini semuanya plus pembahasan. Lalu yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup di sini diuraikan ya. Jadi yang terakhir, bab yang terakhir adalah penutup. Silakan ini ditulis lengkap sampai mungkin 2, 3, 4 paragraf. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah ditulis berarti laporan akhir kita sudah selesai. Nah, tinggal kita bawa pada saat atau mungkin kita kumpulkan pada saat pelaksanaan PLPG tahun 2017 ini ya. Jadi semoga untuk PLPG tahun ini kita mendapat kelancaran, kesuksesan ya. Apa yang ditugaskan kita, maka semoga kita dapat menyelesaikannya dengan baik dan benar gitu. Oke, untuk panduan pembuatan laporan akhir cukup sekian. Kalau misalkan ada yang masih kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa share dan subscribe ya tentunya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.